Kalau mereka membawa 1 kilogram saja, itu sudah dapat upah dalam tanda kutip 25 juta rupiah. Yang ditangani BNN itu tidak pernah kurang dari 10 kilo. Ternyata setelah pandemi COVID ini ada penyebab lain. Penyebabnya apa? Ya itu tadi. Ada di situ stres. Kenapa? Menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Ingin lari dari kenyataan. Iya. Pekerjaan hilang. Hutang banyak. Hutang banyak. Situasi tidak menentu. Frustasi. Timbul depresi, nggak bisa tidur. Kalau itu sudah disuntik langsung ke darah, sekali saja menggunakan, itu tergantungan nggak bisa lepas. Ya, sulit sekali. Hindari narkoba, jangan coba-coba sekecil apapun. Karena begitu Anda tergantung, maka selesailah hidup Anda. Ingat bahwa karir yang Anda bangun itu bukan dari narkoba. Begitu terkena, maka bukan lagi yang senang-senang tadi, air matanya yang makin banyak. Dan itu bukan dia sendiri, keluarganya, anak-anaknya. Nah, ada pendapat yang menyampaikan bahwa kalau kita sudah terkena narkoba, itu tidak akan sembuh. Are you ready? Hai guys, kita bersama lagi di Bamsu Channel. Ngobras sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik. Tapi persoalan sekarang, Mas Arman, dari waktu ke waktu, dari presiden ke presiden, persoalannya nggak pernah terungkap. Mafianya saya rasa orangnya sampai hari ini pasti sama. Kenapa belum bisa terungkap sampai sana? Dari segi ekonomi misalnya tadi, memang itu udah pasti. Menggiurkan ya? Sangat menggiurkan. Kalau mereka sudah mulai operasi atau sudah akan melakukan operasi, dan tentu itu kan keuntungannya besar. Nah, sekarang saja 1 kilogram sabu. Ini sabu terbanyak ya? Sabu. Kalau ekstasi udah nggak main lagi? Masih. Jumlahnya tapi relatif sedikit dibanding. Ya, dulu memang ini tadi saya bilang ada selalu ada perubahan. Dulu itu ekstasi paling tinggi. Kemudian baru sabu nomor 2. Nah, sekarang sabu nomor. Itu efeknya sama atau berbeda? Sebenarnya kalau narkoba itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Biasanya cepat atau lama. Dan durasinya kan gitu. Iya, cepat atau lama dan efek kerusakan yang ditimbulkan. Nah, kembali tadi dari faktor ekonomi tadi, ya memang ini sangat menggiurkan sekali. Sekarang ini untuk kurir saja, kurir, satu orang kurir, kalau mereka membawa 1 kilogram saja, itu sudah dapat upah dalam tanda kutip 25 juta rupiah. Guys, gila, hati-hati itu. Satu cuma segini. Dan biasanya kalau namanya penyelundupan dan sudah sindikat, itu nggak ada yang 1 kilo, nggak ada yang 2 kilo. Yang baik untuk masuk atau untuk keluar ya? Untuk keluar. Yang ditangani BNN itu tidak pernah kurang dari 10 kilo. Kurir yang ditangkap? Iya, 10 kilo itu tadi kurir yang biasa kerja di tempat-tempat lain. Lihat berpikir, ini sekali bawa 250 juta loh. Guys, makanya ini yang menjelaskan kepada kita semua bahwa kenapa seringkali yang ditangkap itu kurirnya ibu-ibu, anak-anak. Ya. Ini karena memang upahnya menggiurkan, untuk sekali bawa itu menggiurkan. Tapi ingat, hukumannya juga berat. Maka jangan terkecoh ketika ada seseorang mendekati kalian untuk membawa sesuatu. Waspada. Gitu. Sangat harus waspada itu. Apa langkah-langkah menjelang tahun baru ini kan permintaan pasti meningkat nih. Kemudian juga mengadakan rencana pesta-pesta. Betul. Ini udah diantisipasi. Kegiatan seperti ini dari tahun ke tahun kita sudah antisipasi. Tetapi yang menjadi salah satu yang istimewa saat ini karena situasi pandemi COVID ini, yang tadinya kita berpikir berpendapat, dia memperkirakan bahwa itu akan turun, ternyata naik. Nah, kita lihat data di Polda Metro, terutama yang disampaikan oleh Direktorat Narkoba, itu kenaikannya luar biasa untuk pemakai. Hampir 100%. Gila. Saya langsung bertanya kepada salah satu public figure kita yang ditangani oleh Polres. Saya ingin mengetahui apa alasannya untuk menggunakan. Nah, ternyata dari beberapa orang yang kita sempat
interview. Ya, situasi pandemi COVID ini memang memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan sosial kita. Nah, kalau dulu kan pengguna narkoba itu yang alasan-alasan tradisional itu putus cinta, kan begitu kan? Cerai, broken home. Sekarang sudah berubah. Ya, itu yang dulu. Nah, kemudian yang berikutnya sebelum pandemi COVID ini mereka yang mau relax, pergi ke tempat hiburan, itu lifestyle kan begitu. Betul. Nah, ternyata setelah pandemi COVID ini ada penyebab lain. Penyebabnya apa? Ya itu tadi. Ada di situ stres. Karena apa? Menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Ingin lari dari kenyataan. Iya. Pekerjaan hilang. Hutang banyak. Situasi tidak menentu. Frustasi. Timbul depresi. Nggak bisa tidur. Nah, itu salah satu alasan yang paling banyak tadi. Dipakai untuk mengkonsumsi. Iya. Atau menyalahgunakan narkoba ini. Iya. Supaya dan terbanyak tetap sabu ya. Sabu dan ekstasi. Dan kalau morfin, opium segala macam itu udah nggak lagi. Sekarang sudah nggak tren lagi. Sudah jarang. Ada. Cuma tapi, udah nggak. Dulu kan kalau masih ingat tuh pakai apa namanya? Digini-gini suntik itu udah nggak ada lagi, jarang sekarang ya. Jarang. Makanya dulu kita lihat morfinis dulu kan. Karena penuh suntikan. Suntikan. Sekarang udah nggak ada lagi, jarang pakai lah. Walaupun masih ada, dan itu yang paling jahat sebenarnya. Karena kalau itu sudah disuntik langsung ke darah, sekali saja menggunakan itu tergantung kan, nggak bisa lepas. Ya, sulit sekali. Hanya kematian yang bisa menghentikan kegemaran itu. Baik guys, hati-hati, hindari narkoba, jangan coba-coba sekecil apapun. Karena begitu Anda tergantung, maka selesailah hidup Anda. Nah, karena begitu. Kita pakai dulu. Nah, ini adalah hand sanitizer untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, kita melaksanakan 3M. Betul. Mencuci tangan. Ini mendem. Enak baunya. Oke, lanjut lagi tadi. Iya, jadi apa tadi yang disampaikan oleh beliau ini benar sekali. Kenapa? Terutama bagi anak-anak muda atau mungkin sekarang ini para kaum milenial. Mereka yang bekerja dan tentu sudah mulai berkarir, itu dibangunkan dengan susah payah. Jangan sampai karena narkoba semua apa yang Anda bangun runtuh. Dari kecil bahkan mungkin sudah mulai katakanlah mereka berjiwa seni, sudah mulai bernyanyi, sudah mulai ikut acting. Tiba-tiba dengan kejadian narkoba sekali saja itu semuanya hilang. Ya, seperti contoh-contoh artis yang udah tenar membangun karirnya sampai setinggi langit, tiba-tiba hancur. Hanya gara-gara pakai narkoba. Ingat bahwa karir yang Anda bangun itu bukan dari narkoba. Dan dengan pendidikan yang saudara-saudara sudah ikuti, latar belakang sosial, pasti mengerti itu. Tinggal memutuskan mau atau tidak. Nah, ingat, jangan sampai nanti begitu terkena, maka bukan lagi yang senang-senang tadi, air matanya yang makin banyak. Dan itu bukan dia sendiri, keluarganya, anak-anaknya, si istri kalau ada suami, si suami kalau ada istri, dan keluarga besarnya. Jadi jangan coba-coba sentuh narkoba ya Mas ya? Wah, jangan coba-coba, jangan sama sekali. Kalau sudah tahu itu berbahaya, ngapain dekat-dekat? Kan begitu. Jadi narkoba itu bukan supaya kalian dibilang, wah lu nggak gua banget, nggak ada itu. Betul, nggak ada. Kalau dia bilang, lu nggak teman gue, biarin aja, gua nggak teman lu. Itu aja sudah. Gue juga nggak perlu. Karena nih Pak Irjen Armando Pari ini sudah banyak menangani kasus narkoba dan nggak ada yang berakhir happy. Pasti berujung duka. Pasti. Betul kan? Benar. Nah, sangat. Sekarang ini kita melihat bahwa penyebaran narkoba ini makin memprihatinkan, baik dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian jenis-jenis juga banyak. Bahkan sabu yang dulu kita kenal bentuknya kristal sudah berubah jadi cairan. Ya. Kemudian penggunaannya pun lebih mudah. Kalau dulu kan agak sulit bakar-bakar, sekarang mungkin lebih. Sekarang bisa ditelan. Bisa langsung ditelan. Bisa ditelan. Nah,
ini yang mendorong kemudian penyebaran masuk sampai ke asrama-asrama. Bahkan ada beberapa pesantren yang mudah-mudahan ini tidak meluas kemana-mana, karena bagaimana juga kita atau kalian di sana adalah untuk menuntut ilmu, mendalami agama, kan begitu. Kira-kira indikasi berapa besar di daerah-daerah? Sekarang ini sudah menyebar ke daerah. Ya. Hampir bukan hampir, seluruh Indonesia sudah masuk. Nah, atau mungkin karena di kita harganya murah? Justru di kita mahal. Oh. Dibandingkan dengan beberapa negara, kita termasuk yang mahal, walaupun yang tidak termahal artinya. Sekarang ini yang paling banyak masuk melalui daerah Sumatera, terutama terbanyak Aceh dan Sumatera Utara, kemudian Riau, Kepulauan Riau sampai Kalimantan. Nah ini atau penyebabnya karena banyak tempat-tempat hiburan. Salah satu penyebabnya itu karena dekatnya dengan negara tetangga kita. Itu salah satu. Kemudian memang wilayah ini karena dari dulu sudah menjadi jalur tradisional penyelundupan dari zaman dulu, jadi mereka sudah tahu betul karakteristiknya. Apalagi katanya untuk obat pelangsing. Bohong juga ya? Mereka kalau ditanya ini kenapa kamu konsumsi narkoba? Dengan apa semangat para wanita kita nih ingin badannya langsing. Nah kemudian mengkonsumsi berbagai herbal, obat-obatan sampai masuk ke narkoba. Itu herbal-herbal itu dikonsumsi jamu itu ada nggak sih campuran narkobanya? Kalau jamu, apalagi jamu tradisional yang kita miliki, saya kira itu pilihan yang paling bagus. Kalau misalnya bilang dengan narkoba psikotropika, bohong itu. Udah saya pastikan itu bohong. Kalau udah kita mengkonsumsi narkoba nggak lapar, sehingga tidak mengkonsumsi makanan jadi badan kurus, betul? Nah itulah cerita mitos yang saya bilang tadi. Dulu kan kita dengar zaman-zaman dulu mau naik panggung pakai dulu supaya pede. Ya pedenya, ya kalau pede sebentar begitu maboknya muncul, hilang semua konsentrasinya. Nah makanya saya bilang tadi, saya kira itu cuma mitos saja. Setahu saya dari literatur yang kita miliki, baik yang dibuat oleh Badan Narkotika sendiri sebagai regulator, itu tidak ada sama sekali catatan atau referensi yang menyatakan bahwa narkoba itu memberikan efek seperti tadi itu. Semuanya itu efek merusak. Karena sering kita dengar orang kalau mau pacaran asik katanya pakai narkoba. Itu bagi yang nggak berani dekat perempuan kali. Supaya PD-nya tinggi, atau minum alkohol dulu, konsumsi dulu supaya hilang itunya. Padahal hilang groginya gitu. Merusak diri sendiri ya, dan merusak masa depan serta keluarganya. Ya, karena yang pertama sekali diserang yang otak, saraf otak. Nah itu udah pasti itu. Dan itu mengobatinya, merecovery-nya sulit ya. Nah, ada pendapat yang menyampaikan bahwa kalau kita sudah terkena narkoba, itu tidak akan sembuh. Tidak bisa sembuh lagi. Dia cuma bisa pulih. Tidak sembuh sama sekali. Tidak sembuh. Dan bagi mereka yang sudah menggunakan, dari hasil penelitian dan memang itu yang kita temukan di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, bagi mereka yang sudah menggunakan, sekalipun dia setelah diobati tadi, dia kemungkinan kembali menggunakan itu 60% sampai 70%. Oh, jadi hanya menunda saja. Ya. Jadi kerusakan yang terjadi akibat coba-coba pakai narkoba itu akan mungkin pulih kembali. Permanen. Oh guys, ingat tuh. Jadi kalau kalian masih memiliki cita-cita, apalagi kalian ingin menjadi pemimpin bangsa, jangan coba-coba jangan pakai narkoba. Lagian ngapain punya pacar ileran? Nggak mandi-mandi. Nah, jadi pertanyaan menggelitik di beberapa negara bagian Amerika, Mas Arman, itu beberapa sudah melegalkan pemakaian ganja. Itu apa kira-kira dasar pemikiran? Ya, yang jelas setahu saya di semua negara di dunia untuk memberikan legalisasi itu tidak ada. Yang ada itu adalah menggunakan dalam jumlah yang terbatas dan untuk kepentingan tertentu. Medis. Ada yang medis, ada yang untuk itu tadi pengobatan dalam arti kata begini. Ada namanya efek metadon. Jadi kalau kita
seseorang yang sudah kecanduan berat. Oh, diturunin jadi dari rehabilitasinya. Dosis, dari dosis 10 bulan depan jadi turun 5, bulan depan turun 4, akhirnya nanti sampai 0. Tapi nggak akan mungkin sembuh sama sekali ya? Tidak. Kemudian mengenai obat-obat tadi itu untuk medis katanya, saya belum pernah lihat itu di apotek kita dicari ada nggak obat di situ yang terbuat dari ganja, itu nggak ada. Nggak ada, unsur ganja nggak ada. Yang lucunya lagi yang dihembuskan itu untuk asma. Lah, bagaimana kalau ganja jadi obat asma iisap? Coba aja tanya dokter, rokok itu asapnya itu sehat nggak? Nah kok sangat bertentangan ya, diisap asapnya untuk mengobati paru-paru. Nah ini dari mana ceritanya? Kontradiktif. Tapi kalau dibuat sayur gimana? Seperti saudara-saudara kita di Aceh untuk penyedap masakan, itu bagaimana? Dampaknya dengan diisap dan dikonsumsi makanan mitos. Sama? Mitos juga itu. Maksudnya lebih gurih. Mungkin dulu ada yang mencoba-coba. Nah ini kadang-kadang kita berpikir kalau di dalam psikologi kelompok begitu kan. Misalnya ada kita 5 orang ini, 1 orang bilang, leadernya bilang enak tuh. Nah yang lain bilang oh iya ya enak ya. Itu yang terjadi. Tapi sebenarnya belum ada penelitian bahwa makan gulai pakai bumbu penyedap ganja itu tidak berbahaya atau membuat ngantuk, membuat tidur enak, itu belum ada. Penelitian. Tapi apakah ada juga penelitian bahwa itu juga membahayakan? Saya kira kalau namanya narkotika tetap bahaya ya. Kalau tidak dikontrol, kembali kan perlu kontrolnya. Kalau tidak dikontrol dan tidak direkomendasi oleh tenaga kesehatan atau dokter, itu pasti merusak. Ya. Apa suka dukanya Mas puluhan tahun ya, belasan tahun bergelut di penanggulangan kejahatan narkoba ini. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.